Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Pak Boim yang memberikan informasi-informasi menarik seputar kimia. Nah, di sini kita akan menguji kandungan boraks pada sampel makanan yaitu bakso. Nah, kalian sendiri tahu nggak sih apa saja dampak negatif dari mengkonsumsi borak? Borak dapat mengakibatkan kerusakan pada hati, ginjal, otak, serta sistem saraf pusat. Nah, selain itu mengakibatkan depresi, tekanan darah menurun, hingga kematian. Di sini kami telah mengumpulkan beberapa sampel bakso dari daerah Serang dan Cilegon. Nah, metode yang kita gunakan yaitu dengan mengamati perubahan warnanya dengan menggunakan indikator kunyit. Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk langsung kita uji. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu batang pengaduk, beker gelas, kertas hisap, dan lumpang dan alu. Serta bahan yang digunakan yaitu bakso, kunyit, metanol, serta boraks. Nah, sebelum kita uji sampel bakso ini, kita potong-potong dan kita haluskan terlebih dahulu supaya ekstrak borak di dalamnya dapat di. Di sini saya membawa sampel dari daerah Anyer dan Jombang. Nah, saya sendiri di sini membawa sampel dari Pejaten dan juga Bakso Pasar. Nah, saya sendiri membawa sampel dari Lamunan dan juga Keramat Watu. Nah, di sini saya membawa sampel dari bakso Deringo dan dari daerah PCI. Oke, setelah kita menghaluskan kunyitnya dan juga menambahkan pelarut metanol supaya mendapatkan ekstrak kunyitnya. Nah, sekarang kita akan membuat larutan standar borak dengan cara melarutkan 1 gram borak dan 50 ml metanol. Sekarang kita mencelupkan kertas hisap ke dalam larutan kunyit sebagai indikator. Nah, sekarang kita akan memasukkan masing-masing indikator kunyit ke masing-masing sampel. Nah, yang terakhir kita celupkan kertas hisap ke larutan standar boraks. Sekarang kita akan menganalisis hasil sampel uji borak dengan membandingkan hasil kontrol positif dan kontrol negatif. Kita akan mengamati hasil analisis sampel bakso. Saya berasal dari PCI dan Deringo. Ini kontrol positif dari larutan boraksnya. Ini kontrol negatif dari larutan kunyitnya. Untuk sampel bakso yang dari PCI dan Deringo, untuk yang dari sampel PCI hasilnya negatif. Untuk yang dari daerah Deringo negatif juga. Selanjutnya, saya akan membandingkan bakso yang berasal dari Pejaten dan bakso pasar. Kalau bakso dari Pejaten itu negatif, tidak mengandung borak. Sedangkan bakso yang berasal dari pasar yaitu positif mengandung borak karena warnanya sama dengan indikator borak. Selanjutnya kita akan membandingkan sampel dari daerah Lamunan dan Keramat Watu. Di sini dari daerah Keramat Watu.
dari daerah Keramat Waten, Pelamunan mengandung sedikit borak. Dapat dilihat dari indikator kunyit yang warnanya sedikit berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan kedua sampel dari daerah Anyer dan juga Jombang. Nah, berikut ini sampel dari daerah Anyer itu mengandung sedikit positif borak, dan juga ini dari daerah Jombang tidak mengandung borak negatif. Kesimpulan dari pengujian kita hari ini didapatkan bahwa sampel yang berasal dari Anyer dan bakso yang berasal dari pasar itu positif mengandung boraks. Sedangkan bakso yang berasal dari Keramat Watu dan Pelamunan sedikit mengandung boraks karena warnanya sedikit juga mirip dengan indikator boraks. Nah, pengujian ini sangat mudah dilakukan karena dibuat dari bahan-bahan yang mudah didapat. Dan teman-teman yang sering mengkonsumsi bakso bisa melakukan uji ini di rumah masing-masing. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita ini dari awal sampai akhir. Sekian dari video kami ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu batang pengaduk, tumpang dan alu, beker gelas, dan Kita akan nah sekarang